Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Hasan di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini kita akan membahas refleksi terkait dengan anak sebagai cerminan dari orang tuanya. Berikut kita bahas. Orang tua pasti sadar bahwa banyak sekali kemiripan antara anak-anak kita dengan kita. Dan begitupun anak-anak, pastinya mereka juga menyadari pada masanya akan tahu bahwa begitu banyak kemiripan juga kesamaan antara mereka dengan orang tuanya, baik dalam sifat, karakter, pembawaan maupun secara physically. Di sini kita akan bahas terkait dengan mentalitas-mentalitas yang ada di diri anak yang ternyata merupakan refleksi cerminan dari pendampingan kita atau apa yang kita tunjukkan di hadapan mereka. Anakmu adalah cerminanmu. Jika dia menjadi pemarah, mungkin kita sebagai orang tua yang perlu belajar bersabar. Kebalikannya dari marah adalah sabar. Ternyata untuk menahan amarah pun harus dicontohkan juga diteladankan oleh kita sebagai orang tua. Anak-anak yang pemarah cenderung merupakan refleksi dari orang tuanya atau cerminan dari orang tuanya yang memang menunjukkan karakteristik emosional di depan mereka. Anakmu adalah cerminanmu. Jika dia menjadi tak percaya diri, mungkin kita sebagai orang tua sering meremehkan setiap prestasi kecilnya. Refleksi selanjutnya, anak-anak sering nampak tidak percaya diri atau nggak pede, dan orang tua sering mengeluhkan bahwa kenapa anak saya jadinya seperti ini ya Pak, kenapa anak saya cenderung tidak mau tampil, sulit untuk diajak maju, bahkan ketemu orang baru pun dia cenderung untuk mundur dan tidak percaya diri atau tidak mau untuk berhadapan dengan banyak situasi-situasi yang harus menampilkan dirinya. Nah, di sini ternyata kita juga harus refleksikan ke diri kita bahwa kita mungkin sebagai orang tua sering meremehkan setiap prestasinya. Di sini pentingnya untuk memuji dan memberikan suatu penghargaan secara verbal atau visual kepada anak-anak kita lewat jempol, atau kita berikan perkataan bahwa hebat, bagus, good, dan lain-lain. Itu akan terjadi kepada anak-anak kita jika kita sering mengabaikan yang namanya pujian. Karena apa? Untuk mentalitas anak, krisis pujian itu akan sangat berpengaruh kepada mentalitas secara psikologis terhadap kepercayaan diri mereka. Anakmu adalah cerminanmu. Jika dia menjadi gampang menyerah, mungkin kita sebagai orang tua sering menyuapkan solusi secara cuma-cuma. Di sini terkait juga dengan proses ayah bunda refleksikan kembali jika anak-anak kita cenderung seperti tidak fight atau tidak strong dalam berusaha, tidak terlalu ulet dalam memperjuangkan sesuatu. Cenderung anak-anak kita memang dari kecil terlalu sering disuapi oleh solusi-solusi atau penyelesaian secara langsung. Kita sebagai orang tua tidak memberikan kapasitas waktu untuk mereka berproses menyelesaikan masalah. Itu dia masalah-masalah juga yang akan menjadikan nanti di kehidupan selanjutnya saat kita tidak ada di samping mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang cenderung gampang untuk menyerah. Anakmu adalah cerminanmu. Jika dia kerap mencari kasih sayang di luar rumah, mungkin kita sebagai orang tua terlalu sibuk dan lupa mengisi tangki cintanya. Nah, di sini kembali bahwa kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak itu harus penuh ya Bunda. Terkait dengan bagaimana mengisi jiwa ruhiyahnya dengan kasih sayang, itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam pola tumbuh anak. Di sini kembali tidak hanya secara akademis dan juga pendidikan secara material yang harus kita ajarkan dan kita penuhi, tapi juga berikan kasih sayang penuh, karena dengan itu anak-anak tidak akan mencari kasih sayang di luar rumah. Dengan itu porsi-porsi pendidikan dan juga pendampingan kita akan lebih dimudahkan pada masa mendatang. Dari itu cerminan dari anak-anak yang sering mencari perhatian di luar rumah, itu adalah ciri-ciri bahwa orang tuanya kurang memperhatikannya secara kasih sayang. Anakmu adalah cerminanmu. Jika dia menjadi apatis, mungkin kita sebagai orang tua kerap mengacuhkan dan tak menghiraukannya. Kembali
Banyak sekali anak-anak yang cuek berawal dari orang tua yang cuek juga. Banyak anak-anak yang cenderung apatis atau kurang peduli terhadap lingkungannya juga berawal dari orang tua yang seperti itu. Karena terlihat dari sosok itu, dari anak yang menjadikan orang tua sebagai tauladannya atau contoh, kembali sifat, bawaan atau karakteristik luar pun akan sangat terlihat ayah bunda. Dari itu kita sebagai orang tua pun harus menjaga itu. Jika kita tidak menginginkan anak kita sebagai individu yang apatis atau kurang empati dan simpati pada lingkungannya, dari itu kita pun harus memberikan perhatian yang sama, berikan mereka karakter dari apa yang kita bisa contohkan dengan baik berupa suatu perhatian yang bentuknya empati, atau kita lebih banyak menegur dia dengan perhatian yang membentuk sebuah karakter baik di mana mereka mampu untuk menerapkan perasaan dalam sebuah kegiatan atau respon dari sebuah kejadian. Anakmu adalah cerminanmu. Jika suatu saat dia menjadi durhaka, mungkin kita sebagai orang tua butuh mengevaluasi diri sendiri terlebih dahulu, bagaimana pola asuh kita di masa lalunya. Dan ini yang terakhir, yang paling mengerikan untuk kita sebagai orang tua adalah memiliki anak yang durhaka. Kembali ayah bunda, durhaka itu bukanlah suatu hasil saja, tapi juga buah dari proses yang panjang. Dari itu ikhtiarkan pendampingan kita, pendekatan kita kepada anak-anak dengan maksimal, karena harapan kita dapat memiliki anak-anak yang tumbuh kembangnya secara baik dunia akhirat sesuai dengan kapasitas yang Allah harapkan dan amanahkan kepada kita sebagai orang tua. Dan di sini kembali durhaka yang dimaksud di sini sebagai cerminan dari orang tuanya adalah cerminan dari proses yang terjadi antara orang tua dan anak. Tidak semata-mata menyalahkan anak dalam konteks bahwa dia menjadi durhaka karena bla bla bla, tapi karena orang tua sebagai penerap nilai, norma, dan juga hal-hal secara akhlakiah dan juga secara sosial dalam dirinya, kenapa kita yang paling patut untuk disalahkan? Karena kembali ini adalah refleksi dari apa yang telah kita ikhtiarkan. Allahu a'lam. Nah, tadi cerminan anak kita sebagai refleksi dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Dari itu, orang tua yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Begitu pula dengan orang tua yang belum dapat memaksimalkan kapasitasnya akan menghasilkan anak-anak yang juga secara kapasitas belum dapat dilepas ke dunia sosial dan menjadikan porsi dirinya sebagai kebaikan. Dari itu, ayah bunda kembali bahwa amanah ini juga adalah amanah yang besar. Maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita dapatkan. Dari itu, orang tua dapat mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum merubah anak-anak. Karena apa? Karena tidak dapat merubah sesuatu yang baik jika kita pun belum berubah dari dalam diri kita. Rubah diri kita sesuai dengan apa yang ingin kita rubah di diri anak kita. Dari itu, harapan adalah sesuai dengan realita. Dari situ, realitakan sesuatu hal yang baik, citrakan semua hal yang baik untuk kita pelajari dan anak-anak kita contoh. Lalu apa yang akan mereka contoh itu adalah buah yang akan nantinya kita panen ketika mereka dewasa. Bersyukurlah untuk kita yang masih mau untuk belajar, untuk mendidik anak-anak kita, dan bersyukur untuk kita yang masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mendampingi mereka. Sekian dari Pasan, tidak lupa diskusi kembali di kolom komentar dan juga requestnya. Pasan tunggu untuk tema-tema selanjutnya. Semoga senantiasa semuanya sehat di rumah. Semoga semuanya segera berakhir, pandemi ini segera berakhir, dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah anak-anakku, dan orang tua kembali dapat beraktivitas seperti biasa dan nikmati semua prosesnya bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.